Pemirsa, menjelang Pilpres 2024, suhu politik pun kian menghangat. Ada yang bermanuver dengan cantik, namun sayangnya ada pula yang terusik. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Awas curang. Indikasi serius itu dilontarkan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, pada akhir pekan lalu. Adanya indikasi kecurangan pada Pilpres 2024 itulah yang membulatkan tekadnya untuk turun gunung. Terusik dengan pernyataan SBY, PDI Perjuangan justru menuding SBY tengah memerankan playing victim. PDI Perjuangan tegas, jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon, kemudian Pak AHY nggak bisa masuk, sehingga dikatakan itu sebagai instrumen penjegalan. Itu kan yang harus diluruskan. Untuk adanya informasi jegal-menjegal itu kan itu bagian dari strategi playing the victims. Karena itu kan juga dulu dimainkan oleh Pak SBY 2004. Tapi strategi itu kan sudah kuno, sehingga kita tidak perlu di skenario menjadi victims lah untuk menaikkan elektoral. Jadi sebaiknya kita nggak perlu prejudice. Di tengah santernya manuver dan intrik di arena politik, PKS kini tidak lagi menjagokan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. PKS justru memunculkan 6 nama kandidat capres, di antaranya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sudah menentukan nama calon presiden itu Bapak Anies sama Pak Anies gitu ya Pak? Ini tanggal berapa sekarang Mas? 22. Saya masih tugas sampai 16 Oktober Mas. Jadi saya tugas sampai 16 Oktober, nanti kita tuntaskan dulu, biar tuntas kan, habis itu kemudian baru kita bersiap untuk apapun yang berikutnya, ya. Lalu apa respon Partai Gerindra atas manuver politik PKS yang membidik Sandiaga Uno sebagai baca pres? Artinya keputusan Rapimnas, Gerindra hanya mengusung Prabowo Subianto. Ya, dan para kader yang tidak patut, yang tidak mau mengikuti hasil Rapimnas model kayak Sandiaga Uno, monggo keluar dari Partai Gerindra. Jangan jadi benalu atau jangan jadi pengkhianat partai. Sementara itu, PDIP tengah mati-matian mendongkrak nama Puan Maharani. Dewan Kolonel pun dibentuk agar mampu menyejajarkan Puan dengan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang bertengger di puncak berbagai lembaga survei. Bagaimana dengan nasib Ganjar Pranowo dalam internal PDIP yang dinilai masih mengucilkannya? Hati-hati memperlakukan Ganjar Pranowo, semakin diperlakukan tidak adil kesannya, kira-kira begitu, maka respon positif akan semakin berdatangan. Saya selalu mengatakan bahwa daripada buang-buang waktu, buang-buang energi, mengucilkan Ganjar Pranowo, tidak libatkan dalam acara-acara partai, mestinya memang teman-teman PDIP itu sudah mulai berpikir bagaimana elektabilitas Puan itu bisa diderek secara signifikan. Karena lawan Puan yang sesungguhnya itu bukanlah
Ganjar Pranowo, tapi adalah nama-nama lain di luar PDIP tentu saja. Ada Anies mungkin, ada AHY, ada Ganjar Pranowo, maksud saya ada Prabowo Subianto dan lain-lainnya. Karena soal tiket di PDIP, ya semua orang sudah tahu, yang paling dekat 100% bisa mendapatkannya hanya Puan Maharani. Sah-sah saja mulai bermanuver, tapi awas keblinger. Boleh saja saling adu taktik, asal tidak dengan cara licik.